Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir waz zahir wal batin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarahham ala abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'is sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah seluas langit dan bumi dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 3 kelompok manusia yang dianggap bernilai, dianggap istimewa sejak dari dunia sampai nanti di surganya Allah Jalla Jalaluh. 3 kelompok orang ini, saudaraku, Allah gambarkan dalam surat An-Nisa 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam bisikan-bisikan satu kelompok, saudaraku, kecuali 3 kelompok ini. Pertama adalah man amara bisadaqatin, kelompok manusia yang senantiasa menyeru untuk bersedekah. Lugas, tegas, bernas. Allah menyatakan kelompok istimewa yang pertama adalah orang yang senantiasa berbagi, saudara. Karena sedekah ini amal ibadah yang langsung oleh Allah perlihatkan balasan di alam kubur. Maka wajar Syekh Ibnul Qayyim menyatakan sedekah itu pertama, ibu, bisa meringankan sakaratil maut. Jadi kalau ingin sakaratil mautnya diringankan, dimudahkan oleh Allah, pastikan berbagi dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ibnul Qayyim, di surga, ibu, ada pintu yang sangat lebar milik para dermawan. Pintu ini as-sakhaya namanya. Ini yang kita idam-idamkan dari sekarang. Kemudian yang ketiga, amal ibadah fardu kita bisa diterima oleh Allah Jalla Jalaluh itu salah satu tandanya, ibu, ketika kita itu rajin bersedekah. Kemudian yang keempat, audit amal. Hisab amal yang paling berat itu masalah harta, ibu. Kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Semua dicatat, ditulis, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, ditanya oleh Allah. Maka dalam ayat lain kata ahli kubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-sadaqah. Ini ayat, Pak. Ya Allah, andai engkau beri aku kesempatan hidup lagi ke alam dunia sekejap saja. Ini orang yang sudah meninggal, ibu.
Seandainya diberi kesempatan hidup kembali ke alam dunia, bukan ingin haji, bukan ingin umroh, tetapi fa'as sodako, hoyong sedekah. Ini luar biasa Pak. Secara tegas, lugas Al-Quran menyatakan fa'as sodako, sedekah. Yang pertama kali dilakukan ketika ahli kubur itu diberi kesempatan hidup lagi ke alam dunia. Maka berbagi merupakan amal yang sangat indah. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberi oleh Allah. Kita faham rumusnya, la in syakartum la azidannakum. Syukur lagi tambah lagi, syukur lagi tambah lagi. Yumatikum mataan hasanah. Indah sekali ibu orang bapak yang selalu berbagi ini. Tidak ada kata bangkrut. Belum ada ceritanya orang yang toh-tohan habis-habisan bersedekah kemudian bangkrut, tidak ada. Yang ada Allah kasih kunci kesuksesan. Kalau tidak pada dirinya, maka pada anak-anak cucunya. Ini janji Allah, dan janji Allah tidak pernah diingkari oleh Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku, harta semuanya adalah titipan Allah. Harta yang sebenarnya kita miliki itu ibu, harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita tasarrufkan di jalan Allah, itulah harta yang sebenarnya kita miliki. Halo ibu. Semua yang ada pada kita, kendaraan, keluarga, rumah, harta benda, emas, semuanya adalah titipan Allah jelas. Namanya titipan pasti suatu saat akan diambil oleh yang nitip kepada kita. Sampai ruh yang menginap di jasad ini adalah titipan Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak ada hak milik secuil pun. La mulkiyata. We have but nothing. Apa sih yang kita miliki? Maka subhanallah, Al-Quran mengajarkan, mengajak, menasehati kita, berbagilah kalau ingin hidup kita sukses dunia akhirat. Jamaatul muslimin, kemudian yang kedua, kelompok istimewa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah au ma'rufin, kelompok yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar ibu. Ada yang bertanya, siapa sih yang berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu? Apa hanya kewajiban para habaib, buya, kiai, ajengan, ustadz saja? Tapi yang jelas begini ibu, ketika ada satu kemaksiatan, ada satu kezaliman yang kita biarkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, padahal kita punya kemampuan, punya kesempatan, lama-kelamaan Allah marah Pak. Dan kalau Allah sudah marah, Allah akan turunkan azab. Walaupun azab yang sebenarnya nanti adalah di akhirat. Azab yang Allah turunkan di alam dunia ini masih bersifat DP, persekot, tanda jadi, cash kontannya nanti di akhirat. Allah marah ibu. Dan ketika Allah marah, maka azab ini Pak, ketika Allah turunkan azab bukan hanya pada pelakunya saja. Bukan hanya pada pelaku maksiatnya saja, tetapi semua akan terkena imbasnya. Saudara kita, adik kita, tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi dalam hidup, kena Pak musibah. Dan yang paling membahayakan itu ketika Allah turunkan azab, malas untuk beribadah. Semangat ibadahnya hilang Pak. Tidak ada kata rugi ketika ketinggalan beribadah.
ruhut tadayun, semangat beragamanya, spirit of religiousnya hilang. Ke masjid malas. Ya. Ketika melakukan maksiat tidak ada rasa bersalah. Karena dicabut oleh Allah. Ini azab yang paling kita takuti. Dan ini bisa menimpa kepada siapapun ketika membiarkan di lingkungan itu ada kemaksiatan. Maka jiwa dakwah ini dimanapun, siapapun kita ini mesti ada. Sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang di kantor, jadilah pejabat yang jujur. Menjadi contoh yang lain, itu juga dakwah mengajak. Yang di pasar, jadilah pedagang yang ramah, yang bisa menjadi tauladan yang lainnya. Itu juga dakwah, Ibu. Halo Ibu. Yang menjadi guru, jadilah guru yang intelek, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektualnya dikuasai, pinter juga berakhlak. Maka di situ juga menjadi ladang dakwah. Karena kata Allah, kul ya qaumi malu ala syakilati. Muhammad sampaikan kepada umat, bekerjalah sesuai dengan skill, bakat, keahliannya masing-masing. Karena di situ ada nilai ibadah, Ibu. Jangan berkecil hati ketika profesi kita di pasar, kuli, bangunan dan sebagainya. Ketika niatnya benar, ikhlasul amal, bekerja hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, itqanul amal, kerjanya mesti akurat, gak ngawur, pakai sistem yang benar. Kalau ada kesalahan buru-buru dirubah. Kemudian yang ketiga, ar-ridha wal qanaah, ada menerima apa yang telah Allah berikan. Ini sebagai bentuk syukur, membendung konsumerisme, hubbud dunia yang berlebihan. Bukan berarti diam, tidak ada perubahan, tidak ada niat untuk memajukan usaha, tidak. Maka profesi apapun hakikatnya adalah ibadah. Karena dalam rumus agama tidak ada dikotomi antara kerja dan ibadah. Orang yang bekerja, dia disebut juga ibadah, karena itu merupakan satu kesatuan dalam action nyata seseorang. Itulah sekali lagi yang disebut dengan ibadah. Maka kata Nabi, ada orang yang pergi pagi Pak, pulang maghrib, capek dia cari nafkah. Apa kata Nabi? Orang ini diampuni dosa-dosanya. Jemaatul muslimin rahimakumullah. Maka atas alasan ketika kita membiarkan kemaksiatan, membiarkan kemungkaran yang mengakibatkan Allah marah, bahkan kita disebut dengan as-syaitanu akhrasu, setan yang bisu, kata Nabi. Maka kewajiban dakwah mengajak sanes menasehati, Bu. Mengajak. Kalau kita sudah ajak, ya, ternyata ogah, ternyata nggak mau, ya sudah, kewajiban kita gugur. Ilmu itu alat, Ibu. Kita ngaji itu bukan tujuan. Kalau sudah dapat, kita sampaikan ulang kepada orang-orang yang kita cintai, kepada keluarga. Maka jangan sampai Allah marah gara-gara kita membiarkan. Dengan cara apapun lah yang bisa orang lain siapapun hingga menjadi sadar, menjadi baik seperti kita. Kemudian terakhir, kelompok istimewa yang Allah maksud adalah au islahin bainan nas, kelompok orang yang mendamaikan antar manusia. Ini pekerjaan sulit, Pak. Menjadi penengah. Dalam tim sepak bola ada wasit. Menjadi penengah itu gak mudah. Namanya juga bijaksana. Pasti bijaksininya itu ada sesuatu yang belum adil. Kita sebagai manusia, al-insan uns, anas uns, dari kata harmoni, Pak, kita ya, intim, akrab. Maka siapapun kita, sukunya apa, rasnya apa,
agamanya apa. Selama kita manusia punya kewajiban untuk menciptakan kerukunan kepada sesama. Maka menjadi penengah ini dalam bahasa lain tawasud, menengah, tidak radikal, tidak ekstrim kanan, juga tidak liberal. Tidak hanya mengandalkan Quran dan hadis saja, tetapi juga argumentasi rasional ilmunya para ulama. Penggabungan inilah melahirkan pola pikir yang tawasud, bijak, adil. Allah nyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang menengah, yang adil, yang bijak. Jadi enggak sedikit-sedikit menghakimi orang, sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku, Imam Zainul Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, Pak, wadaf'u dorori maksumin musliman kana au ghairu muslim, kita memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, warga masyarakat yang baik-baik, yang bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal, musliman kana au ghairu muslim, baik muslim atau non muslim sekalipun, hukumnya adalah jihad fisabilillah. Punya tetangga beda keyakinan, dia butuh obat kita bantu, butuh bangunan kita bantu semampu kita, butuh pakaian kita bantu semampu kita. Itu teh jihad, Ibu. Jadi makna jihad itu luas sekali. Ini dalam kitab Fathul Mu'in bab jihad, kata Imam Zainuddin Al-Malibari. Maka ruhut ta'adudiyah, adanya harus menghargai perbedaan. Allah menciptakan kita ini berbeda-beda seperti ini, udah karunia yang luar biasa. Maka yang berbeda-beda jangan sekali-kali dipaksakan, dan yang sama jangan sekali-kali juga dibedakan. Kita ini, Pak, orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang berada di Indonesia, maka berkewajiban menjaga keamanan, kenyamanan, keharmonisan, ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.